Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kita akan pelajari buku LKS dengan materi atletik ya di bab 3. Atletik adalah ibu dari olahraga. Kenapa disebut seperti itu? Karena awal mula olahraga itu berasal dari kegiatan-kegiatan seperti lari. Nah, sedangkan di dalam atletik ini olahraga inti yang dapat kita pelajari adalah berlari, berjalan, melompat, dan meloncat. Nah, dari beberapa hal itu dijadikanlah sebagai olahraga permainan. Nah, antara berlari dan menendang bola itu digabungkan dan menjadilah sepak bola. Nah, kemudian ada juga olahraga lain seperti hoki ya, menggunakan alat. Kemudian banyak masih olahraga yang lain. Nah, di dalam olahraga permainan tersebut terdapat lari, berjalan ataupun melompat. Nah, kenapa atletik disebut sebagai ibu dari olahraga? Nah, maka dari itu di dalam setiap olahraga yang ada itu pasti terkandung unsur berlari, berjalan dan melompat, kemudian melempar ya. Pasti kita awali dengan jalan atau berlari atau gerakan lokomotor sehingga atletik itu disebut ibunya olahraga ya. Itu dasar dari olahraga ya, sehingga nanti dapat dikembangkan menjadi olahraga-olahraga lain ya, olahraga permainan ataupun olahraga-olahraga yang baru ya. Nah, itu sedikit tentang atletik. Nah, dalam atletik di sini di LKS materi yang akan kita pelajari adalah jalan cepat, kemudian lari, lari jarak pendek atau lari sprint. Itu atlet yang bertugas untuk berlari jarak pendek disebut sprinter ya, atau orang yang pelarinya disebut sprinter. Nah, seperti di gambar ini disebut sprinter atau atletnya atau orang yang melakukan gerakan lari sprint ya. Itu istilahnya, itu pasti keluar di pas biasanya. Kemudian peralatan untuk berlari ini start block, ada bendera, ada stopwatch, atur waktu, catat waktu, kemudian nomor punggung dan lintasan lari ya. Kemudian ini yang akan terjelaskan lebih lanjut, teknik start lari jarak pendek itu adalah start jongkok. Seperti ini posisi badan jongkok dengan tangan dibuka selebar bahu, kemudian telapak tangan menghadap ke bawah, ibu jari dan telunjuk membentuk huruf V ke arah bawah. Di kelas 3 sepertinya sudah kita pernah cobakan untuk teknik startnya dengan aba-aba bersedia, siap, dan iya. Nah, ketika iya kita baru boleh berlari. Nah, dalam PJOK biasanya kita menggunakan aba-aba seperti itu oleh guru, kemudian ada fluid, bersedia, siap, baru tiupan fluid, tit, seperti itu. Tiupan fluid. Kemudian jika di perlombaan yang sebenarnya itu biasanya menggunakan suara tembakan senapan yang tidak isi peluru ya, biar suaranya terdengar keras sehingga atlet-atlet menjadi mendengar aba-aba dan bisa berlari secara bersamaan ya, tidak ada yang tertinggal. Nah, itu biasanya menggunakan pistol yang tanpa peluru ya. Kalau kita di olahraga biasanya menggunakan aba-aba bersedia, siap, dan ya, atau suara fluid dah. Nah, itu tentang aba-aba lari. Kemudian ini juga ada yang terakhir mengenai teknik berlari jarak pendek, bagaimana caranya berlari, bagaimana caranya memasuki finish ya. Dan yang terakhir ada lompat jauh. Nah, ini akan sedikit Mister jelaskan di bagian akhir nanti. Nah, kita kembali ke depan mengenai materi berjalan cepat. Nah, sebelum ke materi berjalan, adik-adik harus mengetahui bagaimana berjalan cepat tersebut. Apa yang dimaksud dengan berjalan? Berjalan adalah sikap berpindah atau melangkahkan kaki, di mana setiap kita melangkah itu salah satu kaki tetap
menapak di tanah atau bersentuhan dengan tanah dan kaki yang lain melayang. Nah, itu yang disebut berjalannya, di mana ketika kita melangkahkan salah satu kaki itu harus tetap bersentuhan dengan tanah. Tidak ada fase kedua-duanya melayang. Itu disebut berjalan. Kalau berlari, bagaimana? Kalau berlari adalah suatu gerakan di mana ada kalanya kedua kaki itu melayang ya, karena kecepatan dari langkah yang kita lakukan, itu namanya berlari. Ada kalanya di mana kedua kaki melayang di udara diakibatkan oleh kecepatan langkah ya. Itu nanti akan ada di lari sprint. Itu bedanya lari sprint dengan lari sprint dengan jalan cepat. Nah, ini Mister sedikit zoom ya. Ini gambar anak sedang melakukan teknik jalan cepat. Nah, diawali dengan sikap awal tegap, tubuh tegap, kemudian start berdiri ya. Itu perbedaan jalan cepat dan lari sprint. Kalau lari sprint itu startnya jongkok, kalau jalan cepat itu startnya berdiri. Kemudian salah satu kaki melangkah ya, kaki kiri melangkah bergantian dengan ini yang bisa maksud, kaki kirinya nempel, kaki kanan ini mungkinnya digambar menempel, kemudian kaki kiri bersiap untuk melayang, kemudian melangkah ke depan. Nah, ini langkahnya, tahapan langkahnya seperti ini ya. Kaki tidak ada yang dua-duanya melayang ya, semuanya ada fase menyentuh tanahnya. Ini menyentuh pada saat bertumpu, pada saat kaki diayun ke depan itu melayang, dan ini menyentuh, dan ini juga sama ya, seperti itu. Pada saat fase bertumpu yang ini melayang, seperti itu. Tidak ada dua-duanya melayang ya. Itu yang disebut jalan cepat. Kemudian peraturan dalam jalan cepat itu anak tidak boleh menekuk lutut ya, badan rileks, ayunan kaki dan tangan itu berlawanan tapi rileks. Kemudian intinya adalah lutut kaki tidak boleh dibengkokkan ya. Nanti Mister sudah siapkan videonya, silahkan disimak ya, beserta materi-materi tambahan tentang jalan cepat ya. Kemudian apa fungsi jalan cepat? Jalan cepat itu berfungsi untuk selain menjaga kesehatan tubuhnya, itu fungsi utamanya melancarkan peredaran darah, membentuk postur tubuh ya. Itu fungsi berjalannya, berjalan cepat khususnya saat kita melakukan aktivitas ya. Itu ya salah satu fungsinya. Intinya bisa menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit yaitu. Ketika tubuh kita bergerak dan mengeluarkan keringat, itu akan menambah kebugaran sehingga kita menjadi jarang sakit. Nah, itu fungsi jalan cepat ya. Ini ya, seperti yang sudah Mister bilang tadi ya. Silahkan dibaca lagi bukunya. Itu secara singkat Mister jelaskan. Nah, sekarang kita menuju ke lari jarak pendek. Lari jarak pendek itu biasanya dengan panjang lintasan 60 cm, 60 meter, 100 meter, 200 meter, dan 400 meter ya. Lebih dari itu, di bawah 1,2 kilo atau 1.200 itu termasuk lari jarak menengah. Di atas itu sampai 5.000 kilo atau 5 kilo, 10 kilo itu disebut lari maraton ya. Untuk lari jarak pendek atau sprint itu jaraknya mulai dari 60 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter. Di atas itu dari jaraknya 800 meter, 1.200 itu lari menengah. Di atas itu dengan jarak 5.000, 10.000, bahkan ada yang sampai 20.000 ya, itu 20 km. Itu lari maraton, itu beda lagi. Itu memerlukan fisik yang kuat dan latihan yang keras ya, agar pada saat berlari atau lomba
kita sampai finish dengan kondisi yang masih bagus ya, tidak sampai pingsan. Nah, untuk anak-anak sekarang untuk SD ya, kelas 4, 5, dan 6 itu biasanya dilatih untuk lari sprint dengan jarak 60 meter, disesuaikan dengan jarak dan lebar lapangan ya, itu biasanya. Nah, untuk lintasan larinya nanti akan Mister jelaskan setelah menjelaskan ini ya. Ini yang terpenting yang biasanya keluar pada saat pas ya, pengertian start jarak pendek. Itu adalah menggunakan start jongkok dibagi menjadi 3, yaitu ada bound start atau start pendek, di mana posisi jongkok tangan berada di garis start, di belakang garis start, membentuk huruf V terbalik dengan dibuka selebar bahu ya. Itu posisi tangan dan bahu dibuka selebar bahu, membentuk huruf V terbalik seperti gambar yang ini. Huruf V terbalik dia seperti ini ya. Set. Nah, itu posisi tangan. Kemudian untuk bound start itu kaki kiri di depan dengan ujung kaki kiri sejajar dengan lutut kaki kanan. Ini maksudnya ya. Ujung kaki sejajar dengan lutut kaki. Itu baik itu kaki kiri ataupun kaki kanan. Misalnya kalau kaki kanan depan, berarti ujung kaki kanan sejajar dengan lutut kaki kiri. Nah, karena di sini penjelasannya ujung kaki kiri di depan, jadi lutut kaki kanan sejajar dengan ujung jari kaki ya, kaki kiri. Itu namanya bound start. Silahkan dicoba ya. Ujung kaki kiri sejajar dengan lutut. Itu kata kuncinya, dengan jarak satu kepal ya, isi satu kepal jarak di antara kaki kiri dan kanan, lutut kaki kiri dan ujung kaki kanan, atau sebaliknya, itu jaraknya satu kepal, agar pada saat aba-aba kita bisa leluasa ya mengatur langkah nanti, atau awalan atau busternya. Karena lari sprint ini mengutamakan kecepatan langkah ya. Lari sprint itu mengutamakan kecepatan dan melangkah selebar-lebarnya agar bisa menuju ke garis finish lebih awal ya. Itu untuk bound start, ujung kaki kiri sejajar dengan lutut. Nah, untuk kaki kiri di depannya, ini misal jelaskan untuk kaki kiri depannya. Nah, untuk start menengah atau bisa disebut medium start, secara singkat bisa jelaskan kaki kiri di depan, kemudian kaki kanan atau lutut kaki kanan berada di sebelah tumit kaki kiri. Kaki kiri maju ke depan, kemudian sikap jongkok dengan posisi tangan yang sama, dengan lutut kaki kanan berada sejajar dengan tumit kaki kiri. Ya, yang tadi itu ujung kakinya sejajar dengan lutut kaki kanan, sedangkan sekarang tumit kaki kirinya sejajar dengan lutut, tinggal digeser ke belakang saja. Itu namanya medium start. Nah, nanti coba dipraktekkan dan rasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut. Pasti ada bedanya. Ya, nanti silahkan dicoba. Kemudian yang terakhir, start panjang atau long start. Nah, secara singkat Mister jelaskan. Nah, seperti gambar yang ini ya. Nah, sekarang untuk long start, kaki kiri di depan, kemudian ujung kaki, nah yang tadi lutut ya, sejajar dengan tumit. Sekarang ujung kaki kanan sejajar dengan tumit. Nah, posisi badan agak jongkok nanti pada saat start, seperti orang yang sedang berjongkok dan sedikit menjinjit. Nah, silahkan dicoba kaki kiri dulu ke depan dengan sikap tangan yang sama, dibuka selebar bahu membentuk huruf V di belakang garis start. Kemudian yang membedakan adalah yang ini ya, posisi kaki. Nah, kaki kiri ke depan
Sekarang yang membedakan antara ini berdua adalah ujung kaki sejajar dengan tumit. Nah, silahkan dipikirkan dulu dan coba dilakukan di rumah ya. Bersedia, ini posisi siap ya, ini posisi bersedia. Bersedia posisi jongkok, boleh dengan bound start, medium start, long start, boleh. Siap, ketika siap ini lutut kaki diluruskan sehingga pantat berada sedikit lebih tinggi dari kepala, badan condong ke depan ya. Bersedia, ini aba-aba pada saat bersedia, ini aba-aba siap, angkat pantatnya sehingga lutut kaki lurus, sedikit lurus. Iya, ketika iya kita sudah mulai berlari ke depan. Nah, itu aba-aba untuk berlari. Nah, ingat-ingat, pasti keluar itu yang 3 itu, entah itu bound start, medium, atau long start. Ingat saja posisi kakinya. Itu yang membedakan antara bound start, medium start, dan long start. Ya, untuk posisi tangan itu sama dua-dua. Gini, ketiga teknik itu sama, posisi tangan, sikap tubuh, sikap kepala maksud mister sama. Yang membedakan adalah posisi kaki ya, kaki kiri dan kanan. Untuk jarak sama ya, dibuka selebar bahu, ini dikasih satu kepal, itu sama ya. Yang membedakan hanyalah posisi ujung jari dengan lutut, lutut dengan tumit, kemudian ujung jari dengan tumit. Nah, itu. Ini saja yang membedakan. Ini rasanya sangat berbeda. Kalau misternya mencoba yang ini merasa tidak nyaman ya. Karena kita sedikit jinjit ya. Jongkok sekaligus kita berjinjit. Itu rasanya kurang nyaman. Bagi beberapa atlet memakai start long ya. Tapi kebanyakan atlet menggunakan ini. Mister kalau jadi atlet menggunakan yang pertama, yaitu bound start. Nah, anak-anak silakan mencoba, anggap sebagai atlet ya. Anak-anak akan memilih yang mana, bound start, medium, atau long, sesuai dengan penjelasan yang tadi dan juga yang ada di buku ya. Itu Mister singkat ya, agar anak-anak bisa paham apa yang dimaksud dengan medium, long, dan bound start. Sudah, kita lanjut ke teknik lari jarak pendek. Fase topang atau fase persiapan ya. Itu biasanya pada saat aba-aba bersedia siap. Itu kita mulai menumpu dan aba-aba ya kita mulai berlari. Untuk bisa menjadi pemenang, kita harus berlari dengan langkah yang panjang dan sangat cepat. Itu ya. Untuk lari jarak pendek, kita harus berlari dengan langkah panjang dan cepat. Ya, jangan melakukan langkah pendek dan cepat, itu kita bisa kalah. Ya, itu keunikan dari lari sprint ya, kita mengejar waktu sesingkat-singkatnya untuk mencapai finish. Salah satu atlet dunia yang paling tercepat saat ini adalah Usain Bolt ya. Itu dia berkulit hitam dan dia sangat kuat sekali dan cepat berlari. Silahkan cari di internet nanti Usain Bolt. Kalau di Indonesia itu ada Suryo Agung dan Muhammad Sohri ya. Ini atlet yang baru, berumur 20-an tahun. Itu Muhammad Sohri, itu dia memecahkan rekor Asia ya, lari sprint dan lari ini, lari jarak menengah. Dia juga berprestasi, tapi yang paling menonjol di lari sprint, dia sangat cepat si Muhammad Sohri. Nah, silahkan dicek di YouTube nanti siapa atlet-atlet itu. Nah, kemudian secara singkat juga Mister akan jelaskan teknik lompat jauh ya. Nah, ini untuk lompat jauh dibagi menjadi 3, yaitu lompat jauh gaya jongkok seperti di gambar ini ya. Lompat jauh ini lompat jauh gaya jongkok. Posisi persiapan itu berada di 35 meter sampai 45 meter di belakang bak lompat.
ini papan tumpu, ini bak lompatnya isinya pasir ya. Kemudian atlet itu berlari menumpu dengan kaki terkuat, boleh kaki kiri atau kaki kanan, yang penting kaki terkuat, menumpu dengan satu kaki, kemudian siap-siap melompat. Ini fase melayangnya, 1, 2, ini fase melayang. Ini fase pendaratannya. Pendaratannya dengan menggunakan kedua kaki, mengeper ya, dan badan dijatuhkan ke depan agar hasil lompatan itu maksimal ya. Dicari hasil lompatan yang terjauh. Biasanya setiap atlet dapat 3 kali kesempatannya. Itu untuk lompat jauh gaya jongkok. Bagaimana untuk lompat jauh gaya berjalan di udara, kemudian lompat jauh menggantung? Itu yang membedakan adalah fase melayangnya. Ketika fase berlarinya itu sama, fase melayangnya itu kalau berjalan di udara, kaki dikayuhkan ke depannya sehingga bisa diharapkan menuju jarak yang lebih jauh. Seperti orang sedang berjalannya di ayun kiri kanan sebanyak 3 kali atau lebih ya, tergantung tingginya fase melayang kita. Itu berjalan di udara, nanti juga ada videonya, sudah disiapkan. Kemudian gaya menggantung atau sniper. Nah, itu hampir mirip dengan lompat jauh gaya jongkok ya. Tapi dia agak tinggi gini ya. Fase melayangnya lebih tinggi dan badan lebih rapat ya. Untuk fase pendaratan, dari melayang ke pendaratan ini sama. Ketiga teknik ini memiliki cara pendaratan yang sama ya. Mendarat dengan kedua ujung kaki, mengeper ya agar tidak cedera. Kemudian badan dicondongkan ke depan. Nanti sudah bisa siapkan videonya ya. Nah, itu sudut tolakan 45 derajat. Yang ini kenapa 45 derajat? Karena semakin tinggi kita bisa melompat, semakin jauh kita bisa menjatuhkan badan di bak pasir. Nah, itu kenapa 45 derajatnya, semakin jauh semakin tinggi ininya. Atau kalau dilempar lembing, semakin 45 derajat itu semakin seperti ini, menanjak dia, baru turun. Ya, itu diharapkan mendapatkan hasil yang terjauh. Nah, itu yang dicatat nanti. Mencatat menggunakan meteran biasanya. Untuk yang lompat jauh menggunakan meteran yang warnanya kuning. Mungkin anak-anak sudah pernah lihat ya, meteran dengan warna-warna kuning untuk mengukur jauhnya lompatan atau jauhnya lemparan pada saat lempar lembing ya. Dalam atletik juga ada nomor lempar lembing. Nanti kita kalau di SD menyebutnya dengan lempar turbo ya, karena bentuknya mirip seperti roket turbo, sehingga kita menyebutnya lempar turbo. Nah, untuk jarak larinya, jarak jauh nih, untuk jarak lari dari lompat jauh itu 35 meter ke belakang garis ini, papan tumpu atau bak pasir, atau maksimal 45 meter ya. Itu biasanya menggunakan lapangan bola ya. Makanya setiap lapangan bola standar itu biasanya ada bak pasir untuk lompat jauh dengan menggunakan badan dari lapangan sepak bola sebagai awalan larinya, sehingga dia lebih luas, karena sepak bola kan panjangnya bisa mencapai 110 meter ya untuk ukuran nasional atau internasional. Sehingga biasanya setiap lapangan bola ada lapangan bak pasir untuk lompat, dan lintasan lari ya, untuk lari sprint dan lari jarak menengah ya. Nah, itu video pembahasan mengenai materi atletik. Nah, itu saja untuk pembahasannya. Untuk pembahasan soal berikut Mister akan sampaikan.